Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Dio Amalia untuk pengampu pada mata kuliah Sistem Basis Data. Topik pada pertemuan ketiga ini adalah memodelkan basis data relasional dan basis data constraint. Yaitu yang pertama adalah relational model concept, 2 model constraint, dan 3 update operation and transaction. Nah, kemudian tujuan untuk pembelajaran materi pada pertemuan hari ini adalah mahasiswa mampu memodelkan basis data relasional dan basis data constraint. Ya, baik, untuk masuk di dalam materi pada atau topik pada pertemuan hari ini ya, yaitu mengenai pemodelan basis data ya, relasional, model constraint, serta operasi pembaruan dan transaksi dalam konteks basis data relasional. Yang pertama ada yang disebut sebagai relational model concept, yaitu basis atau dasar dari sebuah basis data relasional yang diorganisir dalam bentuk tabel-tabel, juga bisa disebut sebagai relasi ya, yang mana di dalam setiap tabel ini mewakili sebuah entitas atau objek nyata dalam sebuah sistem. Ya, untuk konsep kunci ini di dalam sebuah model relasional ya, ini ada beberapa ya yang perlu teman-teman pahami. Yang pertama adalah dari tabel atau relasional itu sendiri. Nah, tabel di dalam basis data relasional ini terdiri dari baris dan kolom ya. Untuk setiap tabelnya itu mewakili satu entitas atau objek ya, misalkan contohnya adalah mahasiswa, karyawan ataupun produk. Dan yang kedua ada baris atau tuple ya, dimana di dalam setiap barisnya ini mewakili satu instan atau record ya dari sebuah entitas. Misalkan dalam tabel mahasiswa ya, dalam satu barisnya itu bisa mewakili informasi dari seorang mahasiswa. Nah, kemudian ada selanjutnya adalah kolom atau atribut. Nah, di dalam kolom ini, di dalam sebuah tabel relasional ya, dalam tabel ini mewakili atribut atau properti dari entitas itu sendiri ya. Contohnya adalah mahasiswa. Mungkin kolomnya itu ada salah satunya ada nama, ada nomor ID dan tanggal lahir. Kemudian ada juga selanjutnya bisa disebut sebagai primary key ya, yang merupakan kunci ya, atau atribut yang secara unik mengidentifikasi setiap baris dalam tabelnya. Misalkan tadi untuk contoh di tabel mahasiswa ya, itu yang dapat kita jadikan sebagai primary key adalah di NIM mahasiswa ya, karena setiap mahasiswa dia memiliki ID yang berbeda-beda untuk membedakan record atau informasi dari masing-masing mahasiswa. Kemudian selanjutnya ada foreign key. Di sini merupakan atribut di dalam satu tabel yang merujuk kepada primary key ya di tabel lain. Nah, ini menciptakan hubungan antar tabel. Artinya foreign key ini dipakai ketika ada satu tabel yang akan mengambil atau merujuk informasinya pada tabel utama yang ada ya. Contohnya adalah ada di nomor ID dosen ya, untuk di tabel mata kuliah mungkin menjadi foreign key ya, yang menghubungkan nomor ID dosen itu pada tabel dosen ya. Kemudian selanjutnya adalah integrity constraint, di mana aturan ini merupakan atau memastikan ya dari keakuratan atau konsistensi data dalam sebuah basis data. Ya, contohnya adalah memastikan bahwa setiap nilai di kolom foreign key ini harus sesuai dengan nilai yang ada pada pada primary key yang ada di tabel yang diacu ya. Kemudian selanjutnya adalah nomor 2 mengenai model constraint. Di sini definisinya adalah aturan-aturan yang diterapkan untuk menjaga integritas dan validitas data dalam database relasional. Ya, ada beberapa jenis constraint ya, di mana salah satunya adalah disebut sebagai domain constraint ya. Kemudian ada key constraint, ada entity integritas constraint, dan yang terakhir ada referential integrity constraint. Dan materi yang ketiga itu mengenai update operation and transaction ya, dimana di dalam sebuah basis data relasional ini ya, ini merupakan sebuah operasi yang mengubah data dalam sebuah tabel ya. Misalkan di dalamnya adalah meliputi insert
ya, atau menambahkan baris baru ke dalam tabel. Kemudian juga ada update, ya, yaitu untuk mengubah data dalam tabel. Ada juga delete, ya. Kemudian transaksi ini juga merupakan sekumpulan operasi yang dijalankan sebagai satu unit logis, ya. Nah, ini adalah materi yang ada di dalam pertemuan ketiga ini, ya. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya dengan topik SQL Basic. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.